Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Terjerat Hubungan dengan Jin. Treat ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan mampir dulu dan bisa di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Cerita berawal pada sebuah rumah yang malam itu terlihat lumayan banyak orang sedang berkumpul. Seorang wanita berusia 25 tahunan menundukkan kepalanya. Matanya merah dan sembab. Di samping wanita itu terlihat juga ada wanita yang jauh lebih muda sedang mengusap-ngusap tangannya. Wajahnya nampak lesu. Kalau memang harus begitu jalannya, kami ikhlas menerima keputusan itu, ujar ibunya Risma. Nama wanita yang sedari tadi terus menundukkan kepala. Wajah para tamunya terlihat agak ketus, terutama ibu-ibu yang memakai baju terusan tanpa lengan berwarna merah tua itu. Ia membuang muka seolah jijik melihat keluarga Risma. Sejak awal saya dan suami memang sudah tidak menyetujui hubungan mereka. Dan kami sangat bersyukur saat anak kami mau membatalkan pernikahan itu, ujar ibu-ibu tersebut dengan angkuhnya, tanpa menyadari bahwa perkataannya bagikan pisau yang mencabik-cabik hati keluarga Risma. Setelah berkata itu, mereka keluar dari rumah Risma tanpa pamit. Malu, takut, berbagai macam perasaan bercampur aduk di dalam dada Risma. Risma, ujar suara pamannya bergetar. Perempuan itu tak berani sedikit pun menatap pada sang paman yang sudah berdiri di depannya. Lihat aku Risma, bentak paman. Sudahlah Tujul, tidak ada gunanya kau memarahi atau bahkan membunuhnya sekalipun. Aku sudah ikhlas dengan semuanya, ujar ibu Risma. Tapi kak, andai anak ini dulu mau mendengarkanku untuk tidak berhubungan dengan laki-laki tak berguna itu, pasti sekarang keadaannya tidak akan seperti ini. Undangan sudah disebar, hari H pernikahan sudah ditentukan, tapi mereka dengan mudahnya memutuskan secara sepihak. Harga diri kita sudah diinjak-injak kak. Biarlah, yang sudah terjadi tidak bisa kita merubahnya. Ini sudah jalan yang ditakdirkan Allah. Mendengar ucapan dari ibunya Risma, lelaki itu berbalik dan berjalan ke arah pintu rumah. Suasana mendadak sunyi setelah kepergian sang paman. Hanya suara nafas ketiganya yang terdengar jelas saat itu. Sudah hampir tengah malam, kalian tidur Gi, suruh ibunya pada kedua kakak beradik tersebut. Risma menatap ibunya. Mah, saya minta maaf mah, saya sudah mempermalukan keluarga. Ibunya menghela nafas panjang. Melihat ibunya yang tak menjawab, gadis berusia 19 tahun itu langsung menarik tangan sang kakak, membawanya masuk ke dalam kamar. Biarkan mama tenang dulu kak, kakak juga istirahat, jangan banyak-banyak pikiran. Pagi-pagi sekali, aroma wangi nasi goreng yang sangat menggoda tercium dari arah dapur, membangunkan kedua kakak beradik itu. Pagi-pagi sekali sudah bikin nasi goreng mah, tegur Alia. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik itu tersenyum. Mana kakakmu? Tanya ibunya Risma pada Alia. Dan gadis itu hanya mengangkat bahu. Dari arah pintu perhelatan antara ruangan dapur dan luar berdiri Risma yang tengah menatap mereka. Sini Ris, sarapan. Kenapa mama biasa-biasa saja? Apa mama sudah melupakan yang terjadi semalaman begitu saja? Batin Risma bertanya-tanya. Kak, panggil Alia. Risma berjalan mendekat.
Dadanya berdebar-debar takut. Ibunya menyedok nasi dan mengambilkan sepotong telur untuk Risma. Mereka bertiga pun makan tanpa bicara. Suasananya sama seperti biasa. Tak ada ketegangan atau apapun yang bisa membuat suasana canggung saat itu. Oke, sekedar informasi. Jadi Risma dan Alia ini hanya tinggal bersama ibunya setelah ayah mereka meninggal pada tahun 2008 lalu. Risma sebelumnya sudah menjalin hubungan, bahkan hampir menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga pendatang. Jadi mereka ini kalau tidak salah berasal dari luar pulau. Cuma sudah cukup lama menetap di Kalimantan Selatan ini. Dan keluarga mereka juga mempunyai banyak bisnis dan usaha. Bisa dibilang orang kaya lah mereka. Tapi tidak dijelaskan alasan mereka tidak menyukai Risma. Padahal di desanya orang tua Risma cukup terpandang dan memiliki banyak tanah serta persawahan. Usaha turun-temurun keluarganya pun masih berjalan lancar dan malah semakin sukses hingga saat ini. Mah, maaf ya mah, ucap Risma hati-hati. Kamu tidak salah, Ris. Mama pun tidak menyalahkanmu. Yang mama harap kamu bisa menjadikan kejadian ini sebagai contoh untuk kedepannya ya. Risma mengangguk. Meski nada bicaranya ibu terdengar lembut dan sangat halus, tapi Risma masih merasakan rasa bersalah itu. Karena dirinya sang ibu dibuat malu oleh keluarga mantan tunangannya. Hari berganti minggu dan bulan pun berlalu. Mah, berkasku lulus dari PT yang tempat ini kerja itu, mah. Sang ibu menyipitkan matanya. Daerah mana itu? Kandangan kah? Di Kecamatan Laungtup, mah, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Boleh kan, mah? Aku kerja di sana. Jauh sekali, Riz. Mama saja baru dengar nama kecamatan yang mau kamu datangi itu. Itu karena mama mainnya kurang jauh. Yang mama tahu cuma seputaran Palangkaraya saja. Itu di pedalaman kah, Riz? Iya, mah. Jaraknya 50 km dari tepian sungai Barito. Itu pun kata Dini, kalau mau naik ke atas kita harus numpang polpo pengangkut batu bara milik perusahaan Lekton dulu. Ya Allah, susahnya. Supirnya laki-laki kan? Ah, tidak. Mama tidak izinkan kalau begitu. Rawan orang-orang jahat, Riz. Mama, kan tidak semua orang jahat, Ma. Mama gak boleh suuzon. Tapi itu jauh, Riz. Mama takut kamu kenapa-napa. Apalagi itu daerah pedalaman. Banyak binatang buas dan makhluk halus. Risma merengut mendengar apa yang dikatakan ibunya. Sia-sia semuanya. Keluhan seraya berjalan meninggalkan sang ibu. Malam itu Risma mengurung diri di dalam kamarnya. Ketika tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Dengan enggan Risma berjalan ke arah pintu dan membuka kuncinya. Nih kak, makan dulu, ujar Alia. Terima kasih, tapi aku gak lapar, Al. Padahal aku sudah capek-capek masak buat kakak, sungutnya. Melihat bibir adiknya yang nampak muncung, Risma segera mencubitnya pelan. Dan lalu mengambil nampan yang berisi sepiring nasi serta segelas teh hangat tersebut dari adiknya. Iya, ini aku makan masakanmu. Alia tersenyum. Kak, nanti kalau sudah gajian, belikan aku baju baru ya. Gajian apanya? Aku izin mau kerja aja gak diizinin mama. Masa? Tapi tadi setelah aku bujuk, mama mau kok izinin kakak pergi. Tapi dengan syarat. Syaratnya kamu harus selalu mengabari mama. Dan hati-hati, jangan macam-macam di sana. Seakrab apapun kamu berteman, tapi tetap harus tahu batasanmu dengan lawan jenis, sahut sang ibu yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Senyum di wajah Risma mengembang. Ia segera berlari dan memeluk erat ibunya. Padahal tadi aku loh
yang membujuk mama buat izinin kakak, ujar Alia cemberut. Risma melepaskan pelukan pada sang ibu dan beralih memeluk erat adik kesayangannya itu. Mwah, mwah. Sayang adikku, ujarnya sambil terus menyiumi sang adik. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Risma berangkat bersama dengan Dini menaiki travel. Kamu kok tegang, Ris? Tanya Dini. Risma tersenyum. Memang harus ikut medical check up ya, Din? Aku takut. Kamu punya penyakit kah? Tidak, bukan itu. Aku sehat. Cuma aku takut jarum suntik. Apalagi katamu darah kita juga diambil kan? Iya, tapi cuma sedikit. Gak semua darah di dalam badanmu yang diambil, Riz. Risma tertawa kecil mendengar perkataan Dini. Tapi kamu nanti ikut kan? Aku cuma menemani kamu aja, Riz. Aku gak ikut medical lagi, Riz. Risma mengangguk. Ya, setidaknya dia ada teman. Setelah berjalan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya bisa beristirahat di salah satu penginapan yang berada di Muara Teweh. Nih, minum untuk jaga-jaga, ujar Dini seraya memberikan 4 kaleng susu beruang. Semuanya, Din. Besok nanti sekaleng sebelum berangkat check up. Meski tidak tahu maksudnya meminum susu beruang itu apa, tapi Risma tidak membantah. Ia membayar susu tersebut dan makanan yang sudah mereka pesan tadi pada ibu-ibu pemilik warung. Singkat cerita, setelah selesai check up dan membawa hasilnya, Risma bersama Dini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan utama mereka. Mereka menaiki mesin motor dengan tarif yang jauh lebih murah dibandingkan speedboat selama 6-7 jam perjalanan. Sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di Lok Pon Belangi. Mereka naik lagi berjalan kaki menuju ke atas sekitar beberapa menit untuk sampai di area biasanya digunakan orang-orang menunggu tumpangan. Dan tidak lama mereka menunggu. Polpo yang bisa untuk ditumpangi pun tiba. Itu pun mereka berebut naik dengan orang-orang lain yang baru pulang dari pasar Muara Laung. Tapi beruntungnya, karena wajah kedua perempuan itu cantik, akhirnya mereka lah yang didahulukan oleh sopir Polpo untuk dibawa dengan alasan, "Pian nanti ya Om, tunggu teman saya yang di belakang itu. Soalnya saya kasihan sama kedua adik ini, karena tujuan mereka ke Kawi sana." Jarak tujuan Dini dan Risma memang sangat jauh dari tujuan orang-orang tersebut. Yang paling jauh jaraknya hanya sampai di Batu Bua, Pendasiron. "Terima kasih lah kak," ujar Dini tersenyum pada sopir Polpo tersebut. "Wih, membawa perempuan ya?" ujar suara dari radio membuat Risma yang tak paham sama sekali dengan bahasa daerah itu hanya menatap dengan raut bingung. Suara klakson tak henti-hentinya dibunyikan oleh supir Polpo lain ketika berpapasan dengan mereka. "Cantik-cantik perempuannya. Bisakah minta nomor HP-nya?" goda sopir-sopir lain melalui radio. Dini yang memang sudah mengerti dengan bahasa Dayak Bakumpai itu pun cuma tersenyum-senyum. "Artinya apaan sih, Din? Kok perasaanku gak nyaman ya?" bisik Risma. Mereka bercanda. "Udah bawa santai aja, Riz." Sesekali Risma menggeliat untuk menghilangkan rasa penat di punggungnya. Sementara Dini asyik mengobrol bersama sopir itu. Dan saat sampai di Kawi, mereka diturunkan di depan jajaran rumah makan. Saat turun, Risma melihat Dini diciumi dan diberikan uang oleh si sopir Polpo tersebut, yang membuat Risma mengerutkan alisnya. "Siapa dia, Din? Pacarmu?" "Bukan." Risma menggeleng. Ia menepis pikiran buruknya tentang Dini dan kemudian berjalan menuju ke arah mes. Sesampainya di mes, saat pintu kamar dibuka, ruangan itu mengeluarkan bau tidak sedap, seperti pesing yang bercampur dengan kotoran hewan. "Ya Tuhan, baunya!"
Padahal gak sampai 2 minggu aku tinggal, sudah bau dan berdebu begini, keluh Dini. Ya sudah Din, biar aku yang bersihkan. Pel lantai dan sapunya ada kan? Ada Riz. Aduh, maaf ya Riz, jadi kamu yang bersihkan? Iya gak apa-apa. Risma menyapu dan mengepel lantai dengan pewangi sasetan yang ia peroleh sebagai pengganti uang kembaliannya di warung semalam. Ia melakukannya tanpa mengeluh, meski tubuhnya saat itu juga sedang capek-capeknya. Setelah selesai, Risma pun mandi. Di dalam kamar mandi berukuran kecil tersebut, Risma mulai mengguyur tubuhnya dengan air. Namun saat ia mulai menyabun wajahnya, Risma merasa seperti ada seseorang yang tengah memperhatikannya dari sudut kamar mandi. Ia membuka matanya, takut-takut kalau ada orang yang tengah mengintipnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Risma bergegas menyelesaikan mandinya, dan setelah mengenakan sarung, ia pun kembali ke dalam kamar mes. Hawanya mendadak dingin, sangat-sangat dingin. Risma mengenakan jaket dan celana panjang lalu segera tidur di tempat tidur bagian atas tempat tidur tingkat. Entah pukul berapa itu, karena ia merasa seperti ada sebuah tangan yang membelai lembut kepalanya. Risma terbangun dan tak mendapati siapapun di dekatnya. Mungkin hanya mimpi batinnya. Risma kembali memejamkan mata, dan ia terbangun ketika Dini sudah bersiap-siap berangkat kerja. Ayo bangun Riz, biar aku temani kau ke kantor. Sebelumnya sudah kuhubungi Pak Bambang, katanya disuruh langsung saja ke kantor. Di perjalanan menuju kantor, Risma bertemu banyak sekali karyawan di sana. Mereka semua terlihat ramah dan penuh senyum pada Risma, membuatnya merasa senang dan berharap bisa secepatnya bergabung bersama mereka. Aku pasti kerja di sini kan Din? Iya, kamu tenang aja. Makasih ya Din. Iya, tapi ingat-ingat kesepakatan kita ya Riz. Hehehe. Risma mengangguk. Ia ingat tentang perjanjian mereka. Jika Risma bekerja di situ, maka selama 3 bulan setengah gajinya harus diberikan kepada Dini sebagai uang tanda terima kasih Risma. Dan Risma tak mengapa akan syarat itu. Sebetulnya kalau tentang uang, walau ia tak bekerja pun Risma akan tetap punya uang. Hanya saja pengalamannya yang Risma inginkan. Makanya ia langsung menyanggupi syarat dari Dini agar bisa bekerja di daerah itu. Singkat cerita, keluar dari kantor, wajah Risma nampak sumringah. Ia bahkan tak bisa mengontrol bibirnya yang terus saja tersenyum itu. Kapan mulai kerja? Tanya Dini menghampiri. Besok aku disuruh ke kantor lagi buat tanda tangan kontrak. Aku yakin kamu sudah tahu Din. Makasih banyak ya Din. Dini tersenyum. Ingat perjanjiannya ya? Iya, aku ingat kok. Malam itu, saat Dini mandi, Risma merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil membayangkan besoknya ia akan mengenakan baju karyawan yang sama dengan Dini. Saat memejamkan matanya, Risma merasakan hembusan nafas hangat di sampingnya, tepat mengenai telinga Risma. Risma terperanjat kaget dan bergegas bangun. Nafasnya turun naik. Takut dan hatinya mendadak gelisah. Di saat yang bersamaan, pintu kamar terbuka. Dini masuk dengan membawa peralatan mandinya. Gak mandi Riz? Ini mau mandi? Risma turun dari tempat tidur. Ia mengambil peralatan mandinya dan berjalan keluar kamar. Di luar sudah sunyi sekali, padahal jam masih belum terlalu larut. Saat sudah berada di kamar mandi, lagi-lagi Risma merasa seperti ada seseorang yang terus menatapnya. Mungkin perasaanku saja, gumamnya. Risma melanjutkan mandinya setelah selesai. Ia bergegas keluar dan kembali ke kamar mes. Dini sudah terlelap dengan HP-nya yang masih memutar musik.
Pelan-pelan Risma naik ke atas ranjangnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Risma bangun lebih awal dengan wajah yang cerah ceria. Sambil berdandan, Risma membayangkan kembali sosok laki-laki yang hadir di mimpinya semalam. Wajah laki-laki itu sangat tampan menurut Risma. Dan anehnya ia merasa ada sesuatu yang berbeda begitu bertemu laki-laki tersebut, walaupun hanya di dalam mimpi. "Sudah bangun, Riz?" sapa Dini. "Iya." Hari-hari berlalu, namun Risma masih merasa selalu ada seseorang yang memperhatikannya ketika ia mandi ataupun saat ia tidur. Hingga akhirnya karena lama-kelamaan, Risma sudah terbiasa dengan apa yang ia rasakan itu. "Aku tahu mereka memang ada. Dan selagi mereka tidak menggangguku sampai menyakiti fisik atau membuat kekanaan, aku akan menganggap itu biasa-biasa saja," ujar Risma. 2 minggu sudah Risma bekerja di sana. Dan selama 2 minggu itu pula lah Risma sering bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Kadang-kadang berhelat malam, 2 malam sekali atau 3 malam sekali ia bermimpi tentang laki itu. Dan setiap kali ia bermimpi tentang si laki-laki tampan tersebut, paginya Risma pasti merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Moodnya juga menjadi sangat baik sepanjang hari. Selama ia kerja di situ, ada 3 orang laki-laki yang berusaha mendekatinya. Namun Risma tidak merespon ketiga laki-laki tersebut. Dan ketertarikan ketiga pria itu rupanya dimanfaatkan oleh Dini tanpa sepengetahuan Risma. Dini meminta berbagai macam barang bahkan uang dengan mengatasnamakan Risma, sehingga membuat ketiga laki-laki ini semakin gencar bahkan sampai berani menyentuh-nyentuh Risma. Risma yang tak tahu apa-apapun itu lantas marah dengan kelakuan ketiga pria tersebut. Namun ia juga takut untuk memarahi langsung ketiganya, karena mereka adalah orang asli daerah itu. Saat ia curhat pada Dini hanya menanggapinya dengan santai dan bahkan menyuruhnya untuk berpacaran saja dengan ketiga pria tersebut. "Mereka itu gak pelit, Riz. Kamu minta apa saja pasti dituruti. Lumayan kan untuk menghemat biaya pengeluaranmu," ujar Dini yang membuat Risma kecewa. Bukan itu yang ingin Risma dengar dari mulut teman yang ia anggap baik tersebut. Tapi jawaban Dini benar-benar di luar dugaan. "Aku bukan perempuan seperti itu, Din." Risma mengambil peralatan mandinya dan bergegas keluar. Di dalam kamar mandi, Risma menangis sesenggukan. Pengalamannya hari itu benar-benar membuatnya marah, sedih, emosi yang bercampur aduk. Ingin rasanya ia melaporkan apa yang ia alami pada atasannya. Namun Risma terlalu takut. Ia takut mengambil keputusan itu, takut akan dampak yang ia tuai setelahnya. Dan kini Risma hanya bisa menangis di dalam kamar mandi. Tiba-tiba Risma merasa seperti dipeluk oleh seseorang. Rasanya hangat. Namun ia tidak dapat melihat siapa orang tersebut. Tapi perasaan Risma menjadi terasa begitu tenang. Dan ia membiarkan hal itu berlangsung sampai pintu kamar mandi diketuk oleh seseorang dari arah luar. "Masih lama kah?" tanya suara tersebut. "Sebentar," jawab Risma lalu mengambil peralatan mandinya. Kemudian ia keluar. Risma duduk menunggu di depan kamar mandi. Suara guyuran air terdengar dari dalam. Tidak berapa lama, perempuan itu keluar dengan rambut yang masih basah. "Kamu ngapain?" tanyanya. "Mau mandi." "Lah, tadi?"
Perempuan itu lalu duduk di samping Risma. "Kenalin, aku Fitri. Kamu sekamar sama Dini kan?" "Aku Risma," jawab Risma seraya mengangguk. "Si Dini gimana sama kamu?" "Baik-baik aja kok. Memangnya kenapa?" Fitri menarik nafas panjang. Semua karyawan tahu gimana kelakuan si Dini itu. Makanya gak ada yang mau sekamar sama dia. Temannya juga cuma kamu. Tapi menurutku dia orangnya baik. Baik sekali malah. Fitri tersenyum kecut. "Kalau dia baik, dia gak bakal jual nama kamu sama laki-laki itu," ujar Fitri lalu beranjak dari duduknya. Risma mengerutkan alis. Ia penasaran dengan maksud perkataan Fitri tersebut. Tapi Fitri sudah berjalan menjauh tanpa memberikan kesempatan untuk Risma bertanya. Cepat-cepat Risma mandi. Setelah selesai, ia langsung berlari kecil menuju kamar. Malam itu Risma lagi-lagi bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Namun kini laki-laki itu berbicara padanya. Dan saat Risma terbangun, jantungnya berdebar-debar kencang. Ada perasaan aneh mengalir begitu saja. Pipi Risma memerah. Ia tersenyum begitu mengingat kata-kata laki-laki yang mengaku bernama Kamir tersebut. "Aku sudah lama menyukaimu, dan aku akan melakukan apapun untuk membuatmu menyukaiku. Bila kau izinkan, aku akan menjagamu, bahkan dari sebutir debu." Ah, kenapa laki-laki seperti itu adanya cuma di mimpiku? Coba andaikan dia nyata. Tanpa diminta pun, aku akan mengejar-ngejarnya, gumam Risma. "Kenapa, Ris? Kayaknya senang sekali kamu," tegur Dini. "Aku mimpi bertemu pangeranku, Din. Dia tampan dan sangat penyayang. Dia bilang akan menjagaku bahkan dari sebutir debu. Manis sekali kan, Din?" Dini menatap Risma dengan alis yang mengerut. Ia berjalan ke arah Risma, lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Risma. "Nggak panas?" "Ih, apa-apaan sih?" ujar Risma seraya menepis tangan Dini dari dahinya. "Kau berhayal terlalu tinggi, Ris. Makanya aku cek. Siapa tahu kau sudah gila," kata Dini diikuti tawanya. Risma dan Dini berjalan beriringan keluar dari kamar mes. Di area tempat mereka bekerja, banyak sekali karyawan yang bercerita tentang salah satu dari laki-laki yang pernah kurang ajar pada Risma itu mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari warung makan yang berada di Kawi tadi malam. "Iya ya, kasihan. Tangannya sampai patah. Padahal katanya saat itu jalanan benar-benar sepi," ujar yang lainnya. Risma menghela nafas panjang. Meski kasihan, ia juga merasa cukup puas dengan kejadian yang menimpa laki-laki itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Kedua laki-laki lainnya yang mengganggu Risma pun juga mengalami kesialan. Ada yang tangannya kena gigit kalajengking hingga bengkak dan tak bisa bekerja, dan lainnya terkena gangguan makhluk halus. Entah itu hanya kebetulan saja, atau karena memang ada sesuatu yang terlibat di balik setiap musibah yang menimpa ketiga pria tersebut. Atau mungkinkah... Dek. Jantung Risma seketika berdetak hebat begitu mengingat kata laki-laki tampan dalam mimpinya semalam. Iya, kalau dipikir-pikir rasanya aneh. Kalau aku terus-terusan memimpikan orang asing yang sama hampir setiap malam. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam itu Risma menunggu Dini yang belum juga kembali ke mes.
setelah izin untuk membeli perlengkapan bulanannya. Tok tok tok. Suara ketukan dari arah luar pintu kamar. Risma beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. Seorang laki-laki tampan yang selama ini hanya hadir di mimpinya, kini berada nyata di depannya, membuat jantung Risma berdegup kencang seakan-akan hendak melompat keluar. Mau cari siapa? Tanya Risma terbata-bata. Lelaki itu tersenyum. Gantengnya, batin Risma. Aku ingin berkenalan denganmu. Sebenarnya sudah lama aku memperhatikanmu, tapi baru malam ini aku memberanikan diri untuk menemuimu secara langsung. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Dia sudah lama memperhatikanku. Lagi-lagi Risma membatin. Biar aku memperkenalkan diriku terlebih dulu. Namaku Kamir. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu? Namaku Risma. Percaya atau tidak, aku sudah sering melihatmu di dalam mimpiku, batin Risma. Ia ingin sekali mengatakan itu pada lelaki tersebut, namun ia urungkan. Bolehkah kalau besok malam kita jalan-jalan keluar? Risma gelagapan ditanya seperti itu. Di satu sisi ia merasa sangat senang, tapi di sisi lain jika ia menerima tawaran itu, entah apa yang akan dipikirkan oleh Kamir tentang dirinya. Padahal saat itu mereka baru saja kenal. Aku pikir-pikir dulu ya, jawab Risma. Kamir tersenyum. Wajahnya sangat tampan. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Batin Risma. Baiklah, besok malam aku tunggu di luar ya, di bawah pohon sengon, ujarnya. Lalu kemudian berpamitan pergi tanpa memberikan kesempatan pada Risma untuk menolak ajakannya. Risma sudah tertidur ketika Dini masuk ke dalam kamar. Namun karena suara isakan tangis Dini yang cukup kencang, membuat Risma terbangun. Kamu kenapa, Din? Tanya Risma. Aku putus sama pacarku, ucapnya lirih. Risma turun dari atas ranjang dan berusaha menenangkan Dini. Keesokan paginya, Risma terbangun dengan wajah yang ceria. Sementara Dini masih tidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kamu gak kerja, Din? Iya, aku gak enak badan. Ya sudah, ayo ku temani kau ke klinik. Enggak, aku gak mau ke klinik. Loh, kenapa? Ini kamu lagi sakit, Din, harus diobati. Aku gak mau ya gak mau, bisa gak sih? Jangan ikut campur masalahku, bentak Dini gusar. Risma mengerutkan alisnya. Tiba-tiba angin berembus dingin, membuat bulu kuduk merinding. Padahal saat itu pintu kamar mes masih tertutup rapat. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat ya, ujar Risma lalu pergi. Saat jam pulang kerja, Risma berjalan ke mesnya sambil bernyanyi-nyanyi kecil, menandakan hatinya yang sedang bahagia. Apalagi ketika ia mengingat ada janji bertemu dengan Kamir, laki-laki tampan yang mampu mencuri hatinya itu. Risma ikut mengantri di luar kamar mandi bersama penghuni mes lainnya. Fitri pun ada di antara mereka. Ketika melihat Risma, ia tersenyum dan mendekatinya. Tumben ikut ngantri. Biasanya kamu mandinya agak larut. Hehehe, aku mau keluar, ada sedikit keperluan. Jangan-jangan sama laki-laki, goda Fitri.
Hati-hati ya Riz, karena di tempat kerja kita kerja ini cukup ketat. Kalau sampai kau ketahuan ada apa-apanya, kau akan dipecat. Apalagi ketahuan sampai hamil. Aku mengingatkanmu karena kau temanku, ujar Fitri berbisik. Risma mengangguk. Ia tak membantah sedikit pun peringatan dari Fitri. Makasih Fit, sudah menganggapku sebagai teman. Dan makasih juga karena sudah mengingatkanku, ucap Risma. Fitri menepuk pelan tangan Risma sambil tersenyum. Sama-sama. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa temui aku. Risma mengangguk sambil tersenyum manis. Lalu Fitri berjalan meninggalkan Risma untuk segera masuk ke dalam kamar mandi, karena namanya sudah dipanggil. La 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 la, ujar Risma bersenandung begitu berada di dalam kamar mandi. Di luar sudah sepi, hanya suara guyuran air dan nyanyian Risma dari dalam kamar mandi yang terdengar. Saat sedang sampoan, mata Risma terkena air sampo yang mengalir dari kepala membuat Risma bergegas membasuh wajahnya. Namun rasa perih di matanya masih terasa. Hingga tiba-tiba Risma merasakan ada angin hangat yang lembut seperti tiupan nafas seseorang mengenai matanya. Lalu perlahan-lahan rasa perih yang ia rasakan pun kemudian menghilang. Merasa ada yang tak beres, Risma segera mengakhiri mandinya. Meski di bagian rambut masih ada sedikit sisa buih-buih sampo yang menempel. Di dalam kamar, rupanya Dini belum juga kembali. Tapi Risma tak terlalu risau, karena ia yakin Dini pasti sedang berada di luar. Mungkin sedang makan bersama teman-temannya di warung, atau hanya mengobrol-ngobrol santai bersama yang lain. Ia mengenakan baju yang paling bagus menurutnya, dan membiarkan rambut panjangnya itu tergerai indah. Saat melewati pos security, Risma izin keluar untuk membeli barang-barang keperluannya. Ia harap-harap cemas, takut kalau tidak diizinkan. Tapi rupanya security yang baik itu memperbolehkan saja Risma keluar. Risma yang memang orangnya tidak pelit itu pun memberikan uang rokok pada Pak Security-nya meski ditolak. Tapi Risma terus memaksa, sehingga mau tak mau security itu terpaksa menerimanya. Di luar udara sedikit dingin, dan Risma berjalan pelan menuju ke arah jajaran pohon sengon yang berjarak tidak terlalu jauh dari pos security. Ia melihat seorang laki-laki tengah bersandar di salah satu pohon sengon. Laki-laki itu adalah Kamir. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sedikit aneh bagi Risma. Sudah lama ya kau menunggu? Mau seberapa lama pun, aku akan tetap menunggu kamu, ujar Kamir seraya tersenyum. Senyumannya begitu sangat manis, membuat pipi Risma memerah. Laki-laki itu mengajak Risma untuk berjalan kaki menuju ke arah jajaran warung. Bagaimana kalau kau belikan makanan untuk kita? Ini uangnya, ujar Kamir memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan. Mata Risma terbelalak. Masa iya? Harga lalapan di daerah ini semahal itu? Batin Risma menatap lembaran uang yang diberikan oleh Kamir. Kamir mendadak tertawa. Selebihnya untukmu, ujarnya. Risma semakin bertambah bingung. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang baru saja mengajaknya untuk jalan tiba-tiba memberikan uang yang jumlahnya tidak sedikit dengan sukarela? Risma berpikir pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh Kamir darinya. Maaf sebelumnya, tapi kalau kau pikir aku adalah perempuan yang bisa dibayar, kau salah besar.
Karena harga diriku tidak sebanding dengan uangmu, ujar Risma. Kamir terdiam. Mulutnya ternganga sedikit mendengar perkataan Risma. Aduh, maaf Risma. Aku sungguh tidak bermaksud merendahkanmu dengan uang ini. Tapi yang ku tahu, kebanyakan wanita suka dengan uang. Makanya aku berpikir untuk memberikan yang banyak untukmu. Risma menarik nafas panjang. Tapi ia melihat raut penyesalan pada wajah Kamir, yang membuatnya kemudian memaafkan pria tersebut. Risma menyeberang jalan dan menuju ke arah warung makan. Ia memesan 2 porsi makanan. Namun saat sedang menunggu makanan siap, Risma digoda oleh laki-laki yang sedang minum kopi di warung tersebut. Mereka mendekati Risma untuk meminta nomor teleponnya. Tapi Risma tak menanggapi dan berpindah duduk ke meja lain. Tiba-tiba saja, seorang di antara keduanya mengeluhkan sakit perut, hingga membuatnya terpaksa harus menumpang ke toilet warung. Risma tersenyum melihat sedikit warna kuning yang terlihat keluar dari celana lelaki itu. Tukar, ucap Risma saat menerima pesanannya. Kata-kata jual biasanya diucapkan pedagang dan dijawab dengan kata tukar oleh pembeli di daerah Kalimantan Selatan. Namun di daerah Kalteng, khususnya penduduk asli sana, mereka hanya menggunakan kata terima kasih. Kecuali kalau pedagangnya dari negara Kalimantan Selatan. Tapi pemilik warung itu hanya mengangguk dan tak menjawab ucapan Risma. Risma tersenyum malu saat berjalan keluar. Kebiasaan dihilir Kalsel terbawa sampai di sini. Malunya aku tidak direspon, gumam Risma. Mereka duduk di warung kecil dan makan di sana. Sesekali Risma curi-curi pandang pada laki-laki itu. Namun di sekian kalinya ia mencuri-curi pandang pada Kamir. Risma terperanjat kaget begitu melihat mata Kamir nampak menyala, mirip seperti mata kucing yang terkena sorotan cahaya. Tapi begitu ia melihat mata Kamir lagi, mata itu nampak normal-normal saja. Ah, mungkin aku yang salah lihat. Setelah selesai makan, Kamir mengantar Risma untuk pulang kembali ke mesnya. Meski ia tidak ikut masuk ke dalam, Risma tersenyum ketika Kamir meminta izin untuk memegang tangannya. Kau tidak takut dengan makhluk yang tidak terlihat? Maksudmu? Jin misalnya. Kenapa harus takut? Kata ibuku, kalau kita tidak macam-macam dan menghormati apapun itu kepercayaan di setiap tempat, kita tidak akan diganggu mereka. Karena kita hidup di dunia ini kan memang saling berdampingan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kamir tersenyum dan mengangguk. Dini sedang muntah-muntah di luar kamar mes ketika Risma baru saja sampai. Kamu kenapa, Din? Dini tak menjawab. Nampaknya ia sudah sangat lemah sekali. Aku minta bantuan dulu ya, Din. Jangan. Bawa aku masuk ke kamar saja. Aku hanya masuk angin, cegah Dini cepat. Akhirnya mau tak mau Risma memapah Dini masuk ke dalam kamar, membaringkannya di atas tempat tidur. Aku kerok ya, Din, biar anginnya keluar. Dini mengangguk. Keesokan harinya, keadaan Dini semakin memburuk. Wajahnya pucat dan tidak bisa mencium bau-bauan. Bahkan mencium parfum Risma saja dia akan muntah-muntah. Risma, panggil Fitri dari luar kamar. Ya, sebentar. Saat pintu terbuka, terlihat Fitri tengah berdiri bersama seorang perempuan.
Ku dengar tadi malam Dini muntah-muntah ya? Iya, masuk angin, jawab Risma. Coba dicek dulu, siapa tahu sakitnya parah, ujar Fitri. Dari dalam Dini menyahut kasar yang intinya dia tidak ingin pergi ke klinik. Jangan ngeyel, kalau sakit ya diobati. Apalagi di sini sudah ada kliniknya dan gratis. Jadi uangmu tidak akan berkurang, ujar Fitri. Aku tidak mau ya tidak mau. Ih, dasar. Hari itu adalah hari terakhir mereka kerja. Dan besoknya sudah masuk waktu cuti. Risma dan Dini pun pulang selama 2 minggu. 2 minggu waktu kotor. Pulang pergi terhitung di situ juga. Tapi tak tahu kenapa Risma merasakan kesepian saat dan rindu berat pada sosok Kamir saat dia berada di rumahnya. Ibarat kata makan tak kenyang, mandi tak basah karena rindu. Singkatnya sampailah di hari di mana mereka kembali. Tapi ada yang aneh dari Dini. Saat ia memakai baju kerja mereka, perutnya terlihat membesar dari sebelumnya. Bila ditanya jawabannya selalu kembung, masuk angin. Tapi apakah ada orang kembung setiap hari? Entahlah. Yang namanya bangkai pasti akan tercium juga baunya. Akhirnya Dini dipaksa untuk melakukan tes kehamilan oleh pengawas mereka. Dan ternyata hasilnya positif. Dini hamil sudah 4 bulan. Ia sendiri tak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungannya saat itu, karena ia mengaku sudah tidur dengan banyak lelaki. Risma yang selaku teman sekamar Dini pun akhirnya ikut kena tes. Tapi ia yang tak merasa melakukan apapun tentu tak keberatan. Alhasil Dini dikeluarkan dari pekerjaannya secara diam-diam. Dengan mata yang sembab, Dini meminta uang perjanjiannya pada Risma. Aku sudah tidak punya uang, Ris. Aku pun bingung mau bagaimana menceritakan ini pada orang tuaku. Ucapannya terisak. Risma yang memang orangnya tidak tegaan itu lantas mengambilkan uang di dompetnya. Ini uang 3 juta. Aku lebihkan untukmu. Kamu yang sabar ya, Din. Dini mengangguk. Ia mengambil uang tersebut dari Risma. Lalu keduanya pun tidur. Paginya, saat Risma sudah berangkat bekerja, Dini masih merapikan barang bawaannya. Saat sore harinya sepulang kerja, pesanan gaun milik Risma diantarkan oleh Desi. Namun saat akan membayarnya, Risma terperanjat kaget begitu mengetahui semua uangnya yang berjumlah 4 juta itu raib. Risma terduduk lemas. Ya Allah, kemana semua uangku? Isaknya. Kenapa, Riz? Tanya Desi. Uangku hilang, Des. Aku gak bisa bayar barangmu sekarang. Ya Tuhan, berapa yang hilang? Gak sedikit, Des. 4 juta. Sisa aku bayar hutang ke Dini tadi malam. Itu uang pemberian ibuku padahal. Dini tahu di mana kau taruh uangmu. Risma tertegun. Dini memang tahu di mana ia meletakkan uang semalam. Namun ia tak ingin menuduh Dini. Ah, pasti Dini itu pelakunya. Kurasa bukan. Mungkin memang ada pencuri yang masuk ke area mes kita. Kita kan gak tahu. Gak akan ada orang yang bisa masuk ke sini selain orang-orang dalamnya juga. Kamu tuh terlalu baik atau memang bodoh sih, Riz? Sini, ikuti aku. Desi langsung menarik tangan Risma dan membawanya keluar area perusahaan. Tentunya setelah mendapat izin dari security. Desi menarik tangan Risma menuju ke arah warung. Di
di mana laki-laki yang dulu pernah mengganggu Risma sedang duduk di situ. Desi memperjelas semuanya, dan si laki-laki itu pun mulai bercerita. 1,5 juta kumpulannya yang aku berikan sama kamu. Mulai dari barang-barang, pulsa, uang sampai makanan. Kata Dini, itu semua kamu yang minta. Dan bodohnya, aku langsung percaya. Lemas kaki Risma mendengar cerita dari laki-laki itu. Teganya Dini menjual namanya hanya untuk uang. Menjual namamu saja dia tega, apalagi hanya mengambil uangmu. Jadi apa kau masih tidak percaya? Ujar Desi. Malam itu, untuk yang pertama kalinya Risma tidur sendirian di mes. Saat matanya sudah terpejam, ia mulai merasakan seseorang memeluk erat dirinya. Pelukan hangat itu membuat Risma enggan bangun. Keesokan paginya, saat ia bangun tidur dan bersiap untuk mandi, Risma melihat lembaran uang 100 ribuan di atas kasur Dini. Ia mencoba mengusap matanya, menyangka kalau itu hanyalah mimpi saja. Tapi seberapa keras pun ia menggosok-gosok matanya, uang itu tetap ada dan tak bergeming dari tempatnya. Ya Tuhan, uang sebanyak ini milik siapa? Gumam Risma. Ia langsung memastikan kalau pintu kamar mesnya masih terkunci rapat. Risma menutupi uang itu dengan selimut sebelum ia mandi. Risma tak berani menggunakan uang tersebut sedikit pun, karena uang itu bukanlah miliknya. Pekerjaannya hari itu sedikit terganggu dengan pikirannya yang masih memikirkan tentang uang yang ia temukan di atas kasur Dini tadi pagi. Hingga ia mendapatkan teguran dari pengawasnya saat pulang kerja. Risma cepat-cepat berjalan menuju mesnya. Saat ia mengecek di bawah selimut, ternyata uang itu masih ada di sana. Apa aku gunakan saja uang ini? Tidak, ini bukan uangku. Selesai mandi, Risma membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Saat ia terlelap, Risma kembali bermimpi. Tapi mimpinya malam itu lain dari malam-malam sebelumnya. Di dalam mimpinya, Risma diajak berhubungan badan oleh Kamir, dan Risma sama sekali tidak menolaknya. Setiap sentuhan dan belayan Kamir begitu sangat nyata Risma rasakan. Saat terbangun, Risma mendapati bercak darah di spraynya. CD-nya yang semalam terpasang pun kini sudah terlepas, dan ada rasa nyeri di bagian kewanitaannya. Jantung Risma berdegup dengan cepat. Ia takut dengan apa yang ia lihat dan rasakan. Bagaimana mungkin berhubungan di dalam mimpi bisa sampai seperti ini saat ia terbangun? Risma tak fokus kerja hari itu. Rasa nyeri di area kewanitaannya membuat ia sulit bergerak dengan leluasa. Saat malam tiba, dan di saat Risma sudah berusaha memejamkan matanya, Kamir muncul di dalam kamar itu, membuat Risma kaget dan ketakutan. Ia takut kalau teman-temannya tahu kedatangan Kamir. Mereka tidak akan tahu. Kau tenang saja. Aku kemari karena aku rindu padamu. Sehari tak melihatmu rasanya seperti berbulan-bulan. Dari mana kau masuk? Pintu kukunci dari dalam. Bagaimana bisa kau masuk tanpa merusak kunci? Kamir tersenyum. Ia mendekati Risma, naik ke atas tempat tidur, dan berbaring di sana. Hembusan nafasnya yang hangat mengingatkan Risma pada perasaan aneh yang selalu ia rasakan.
Apa ini? Kamir memeluk Risma. Pelukan itu rasanya tak asing. Pelukan hangat yang menenangkan. Siapa kau sebenarnya? Aku Kamir, seseorang yang sangat mencintaimu. Kau bukan manusia kan? Aku tahu sekarang. Dan semuanya mulai masuk akal. Dari awal aku datang, kau yang berdiri menatapku di sudut kamar mandi kan? Lagi-lagi Kamir tersenyum. Maafkan aku bila aku tidak jujur. Aku hanya takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan menjauhiku. Aku takut kau tinggalkan karena aku sangat mencintaimu. Perasaan apa ini? Kenapa aku tidak bisa marah? Kenapa aku malah nyaman dengan makhluk ini? Padahal dia sudah jujur mengatakan kalau dia memang bukan manusia. Apa aku sudah gila? Risma terdiam. Ia hanyut dalam pikirannya sendiri ketika pelan-pelan Kamir mulai mencumbunya. Keesokan paginya Risma terbangun dalam keadaan tak mengenakan sehelai benang pun. Buru-buru ia mandi dan bersiap-siap untuk bekerja. Riz, nanti malam kita lihat orang acara yuk, ajak Desi. Acara apa, Des? Wara. Malam ini orang-orang mana, Say? Jarang-jarang loh kita bisa lihat acara ini. Acara apa itu? Ikut aja lah, daripada di mes mulu. Risma pun akhirnya mengiyakan, meski ia sendiri tak tahu acara apa yang dimaksud oleh Desi. Selesai mandi, Risma berdandan cantik mengenakan gaunnya. Namun tiba-tiba lampu mes mendadak pecah. Dari arah belakang terdengar suara berat seseorang. Aku tidak suka kau berpenampilan seperti itu saat akan bertemu orang-orang, ujar Kamir. Memangnya kenapa penampilanku? Ada yang salah? Kau terlalu cantik. Aku tidak mau wanitaku dicintai oleh banyak pria. Atau kalau tidak, aku akan menyingkirkan para pria itu. Risma ternganga mendengar perkataan Kamir. Jadi aku harus pakai pakaian yang mana? Kau pilihkan untukku, ujar Risma kemudian. Sebuah kain berbau kecut melayang mengenai Risma. Pakai itu. Aku tidak bisa lihat, lampunya mati karena ulahmu. Risma pun mengambil HP-nya dan menyenteri kain yang dilemparkan Kamir. Astaga, ini kan lap kaki, ujar Risma melemparkan sisa baju lusuhnya yang dijadikan kain lap. Ya, kau boleh pergi, tapi pakai itu. Kau gila kah? Tak terdengar jawaban. Risma lalu mencari-cari uangnya yang merupakan pemberian Kamir. Namun uang itu ternyata sudah raib entah kemana. Kau juga tak mau memberikanku uang. Aku akan memberikanmu uang hanya jika kau tak jadi pergi. Risma menjadi emosi mendengar jawaban dari Kamir. Lalu tanpa pamit, ia lantas pergi. Keras kepala, tak mau menurut, ujar suara Kamir bergema di telinga Risma. Mereka berangkat dengan menaiki sepeda motor milik Desi yang dititipkan pada pemilik warung yang merupakan keluarga jauhnya. Namun karena jalanan pada saat itu sunyi dan sangat jauh menuju desa yang dituju, membuat Risma sedikit takut. Dia tak takut dengan hantu, tapi dengan orang-orang jahat seperti perampok dan lain-lain. Tapi kata Desi, di situ aman. Ya walaupun sunyi sepi, tapi aman dari orang-orang jahat. Acara itu hanya berisi permainan judi, mulai dari kartu sampai gurak. Risma tak terlalu suka dengan acara itu. Apalagi acara manasainya masih lumayan lama. Alhasil Risma mengajak Desi pulang sebelum acara manasai mulai. Mau tak mau Desi pun ikut pulang.
Di tengah jalan mereka diikuti oleh 3 buah motor yang knalpotnya berisik sekali. Mereka terus memanggil-manggil Risma dan Desi. Tapi berhubung mereka takut kenapa-napa, mereka berdua pun tancap gas. Saat Risma menengok ke belakang, ia melihat salah satu pemotor itu terbalik. Entah apa yang terjadi. Puas pulang sampai diikuti laki-laki. Untung aku mengikutimu. Coba kalau tidak, entah apa yang terjadi padamu saat ini, ujar Kamir. Risma yang sebelumnya marah pada Kamir lantas tersenyum dan memeluknya dengan erat. Jadi kau yang membuat motornya tadi jatuh? Iya, itu kulakukan untuk menjagamu. Sebenarnya aku jarang menyakiti manusia, tapi mau bagaimana lagi? Mereka sudah berani mengganggu dan membuat takut wanitaku. Jadi aku terpaksa menyakiti mereka. Risma tersenyum dan memeluk erat Kamir. Dan sejak malam itu hubungan keduanya semakin rapat. Risma tahu hubungannya dengan Kamir adalah salah, tapi ia nyaman dengan sosok jin tersebut. Ia merasa dicintai dan diperlakukan seperti ratu oleh Kamir. Kamir juga tak pernah memaksakan kehendaknya pada Risma. Hingga sampai suatu hari, Risma disuruh pulang oleh ibunya. Ia awalnya tak tahu apa maksud ibunya itu. Tapi yang pasti, Risma membujuk Kamir agar mau ikut bersamanya ke rumah orang tua Risma. Awalnya Kamir menolak karena ia tak bisa meninggalkan daerahnya. Ayolah aku mohon, bujuk Risma. Baiklah, tapi aku akan mengambil uang terlebih dulu. Risma tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, Risma izin cuti lebih dulu dengan alasan yang sudah ia persiapkan. Meskipun Kamir tak terlihat oleh orang-orang lain, namun Risma cukup bahagia mengetahui Kamir ikut bersamanya. Di bus, Risma sengaja memilih perjalanan malam dan membeli 2 karcis tiket dengan bangku yang berdekatan agar bisa tidur bersandar di bahu Kamir. Singkat cerita, saat sampai di rumahnya, Risma dihadapkan dengan kenyataan yang membuatnya hampir pingsan. Bagaimana tidak? Ternyata ia sudah dijodohkan. Bahkan hari pernikahannya sudah pun ditentukan. Kamir mengamuk. Barang-barang di dalam kamar Risma pecah berserakan. Aku akan membunuh siapapun yang memisahkan kita, ujar Kamir menggelegar. Risma ketakutan mendengar perkataan Kamir. Ia menangis sesenggukan di antara barang-barangnya yang sudah berhamburan di lantai. Aku sendiri pun tidak tahu akan jadi seperti ini, isak Risma pelan. Diam, bentak Kamir. Pecahan kaca terlempar ke arah Risma dan melukainya. Saat Risma menjerit, barulah Kamir berhenti berulah. Maaf, kau terluka karena aku. Risma sebisanya menghindar dari sentuhan Kamir, membuat Kamir menjadi murka. Saat pintu kamar dibuka oleh ibunya, wanita itu kaget melihat kamar yang sudah seperti kapal pecah tersebut. Saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang saya sendiri tak pernah mengenalnya, Ma. Lalu kamu bagaimana? Apa lupa apa yang sudah terjadi berbulan-bulan lalu? Tolong Laris, turuti kemauan Mama sekali ini saja. Ini juga untuk kebaikanmu. Risma tidak bisa, Ma. Risma sudah mempunyai kekasih. Mama tidak peduli. Kau ingat kan laki-laki pilihanmu yang dulu? Brak. Tiba-tiba ibunya Risma terjatuh tak sadarkan diri. Kamir! Teriak Risma mengundang kedatangan Alia. Ya Allah, Mama kenapa, Kak? Panggil bantuan, Al, cepat. Alia berlari kencang keluar rumah, memanggil tetangga terdekat dari rumah mereka. Namun saat Alia akan masuk bersama dengan tetangga,
Pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci dari dalam. Mereka berusaha mendobraknya. Namun pintu dari kayu ulin itu terlalu kokoh untuk didobrak. "Kau ikut aku," ujar Kamir menarik Risma. "Tidak, kau jahat. Aku tidak akan pernah ikut denganmu. Kau milikku." Dan prang, suara kaca jendela yang dipecahkan terdengar. "Tolong!" teriak Risma. Untungnya salah satu tetangga mereka tersebut adalah seorang guru ngaji dan sedikit paham dengan hal seperti itu. Beliau melakukan komunikasi dengan jin tersebut. Namun jin laki-laki itu rupanya sangat kuat dan alot untuk diusir. Bahkan tasbih di dalam saku baju ustadz tersebut sampai terlempar di udara. Suara geraman itu memekakan telinga, membuat Risma, Alia, dan 2 orang lainnya jatuh tak sadarkan diri. Dan saat terbangun, keadaan sudah tenang. Risma pun sudah tak melihat keberadaan Kamir lagi. Azan subuh lama-lama terdengar dari toa langgar musola di desa itu. Ustadz itu menarik nafas lega ketika melihat Risma sudah siuman. "Alhamdulillah, kita belum terlambat. Walaupun kau tak jadi dinikahkan, jin itu tetap akan membawamu ke dunianya. Dan jin itu hanya mengulur waktu sampai kau benar-benar yakin untuk ikut bersamanya. Untungnya semuanya belum terlambat." Dek. Dunia Risma seakan runtuh seketika. Bagaimana tidak? Karena ia sudah menyerahkan dirinya secara sukarela untuk memuaskan nafsu jin tersebut. Kepalanya mendadak pusing. Risma menangis sekencang-kencangnya, menyesali apa yang sudah ia lakukan selama berhubungan dengan Kamir. Ia bahkan hampir membuat sang ibu terbunuh. "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" isak Risma dengan suara bergetar. Hubungan cintanya yang menyesatkan tak seharusnya terjadi. Risma menyesali dirinya yang mau-maunya menerima sosok itu hanya karena wajahnya yang tampan dan sikap hangatnya. Setelah kejadian itu, Risma jujur pada calon suaminya, laki-laki yang dipilihkan oleh ibunya, tentang keadaannya saat itu. Namun laki-laki itu dengan ikhlas mau menerima Risma. Sekarang alhamdulillah, rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Bukan anak kandung keduanya, melainkan anak adopsi. Karena setelah kejadian itu Risma sudah tak bisa memiliki anak. Rahimnya dirusak secara gaib oleh jin yang pernah menidurinya. Wallahu a'lam. Nah, dan begitulah akhir dari cerita dengan judul Terjerat Hubungan dengan Jin. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.